warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peserta yang sudah bergabung di webinar kelas fotografi Akademi Usability dari Yayasan Edukasi ABK yang berjudul Simple Lighting Technique. Saya Afina dan Mas Aan berperan sebagai moderator yang akan membantu jalannya sesi kali ini. Sebelum masuk ke sesi sharing, izinkan saya memperkenalkan profil pembicara di sesi kali ini, yaitu Pak Dodi Setiawan Mawardi, seorang fotografer profesional dan asesor KNSP dan Certified Instructor. Terima kasih telah berkenan menjadi pembicara di sore ini dan dapat meluangkan waktunya. Rangkaian webinar ini berlangsung selama 60 menit. Saya akan menjelaskan aturan acara selama acara berlangsung, yaitu pertama, selama sesi webinar, dapat di-mute fitur suara atau voice supaya menjaga kondusivitas acara. Kedua, selama sesi webinar, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan di fitur chat atau bisa juga berlangsung dengan Pak Dodi. Selanjutnya, saya sampaikan dengan profil yayasan. Yayasan Edukasi ABK didirikan pada tanggal 4 April 2012 dengan tujuan mendukung partisipasi aktif ABK melalui peran orang tua dan masyarakat. Yayasan Edukasi ABK selalu melibatkan orang tua selain membantu ABK sendiri. Jadi, Yayasan Edukasi ABK bukan tempat terapi ABK atau memang bukan tempat jadi Yayasan Edukasi ABK memang bukan tempat terapi ABK ataupun bukan sekolah. Kegiatan yayasan selama ini terbagi menjadi dua, yaitu di dalam shelter dan di luar shelter. Namun karena COVID, kegiatan saat ini terbagi menjadi online dan offline. Kegiatan yang dilakukan yayasan adalah sebagai bentuk pemberdayaan ABK dan orang tuanya, serta mengenal kepada masyarakat agar terbentuk masyarakatnya ramah ABK. Tempat berkegiatan di Mayor Sabang 1A Surabaya dan Manggis Tengah 4 T58 Candrawaru Sidoarjo atau bisa dilihat di website www.ypedulukasiabk.org. Selanjutnya, Mas Aan akan membantu jalannya acara. Silakan Mas Aan. Terima kasih Mbak Vina. Sebelum Pak Dodi akan menjelaskan tentang materi, Bu Safiti akan menjelaskan tentang profil Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. Kepada Bu Safiti, dipersilakan. Terima kasih Mas Aan, Pak Dodi, juga Mbak Vina. Jadi memang yayasan ini berkeinginan untuk agar anak-anak berkebutuhan khusus, terutama kalau yang kelas fotografi ini adalah selain meningkatkan kelekatan dengan HP. Jadi ini di sini sekarang lebih ditekankan di smartphone fotografi. Makanya contohnya sekarang ini adalah simple lighting technique temanya. Okay. Di luar itu yayasan juga berkeinginan agar anak-anak berkebutuhan khusus, terutama yang sudah remaja, itu yang bisa berkomunikasi maupun bisa membaca untuk bisa tampil, ya. Dan masyarakat menjadi tahu, oh ternyata ABK itu bermacam-macam jenisnya, ya. Tidak mesti autis, tidak mesti bodoh seperti itu, ya. Variatif sekali dan individual. Jadi penanganannya pun berbeda-beda tiap anak, sehingga cara kita berinteraksi juga berbeda-beda di setiap masyarakat. Kali ini yang menjadi moderator adalah memang kami berniat untuk yang ABK supaya bisa tampil.
yaitu Mbak Vina. Ini seorang suka dia tampil untuk baik Mbak Vina maupun Mas Aan. Ini dua-duanya adalah teman-teman berkebutuhan khusus yang senang untuk berbagi ilmu, berbagi informasi, dan percaya diri, ya, sehingga mau menjadi moderator. Jadi secara umum anak berkebutuhan khusus adalah anak yang umurnya di bawah 18 tahun atau bisa di atas 18 tahun tapi usia mentalnya kurang dari 18 tahun. Mereka mempunyai masalah dalam tumbuh kembang dan memerlukan pelayanan khusus. Tapi memang seperti sudah disebutkan sama Mbak Vina tadi, YPK ABK memang bukan tempat terapi ataupun tempat sekolah ABK, tapi tempat pemberdayaan orang tua. Jadi di sini selalu melibatkan orang tua, seperti Mbak Vina kali ini dibantu oleh orang tuanya. Dan alhamdulillah dengan adanya pandemi ini kreativitas dari mereka tetap bisa berkegiatan di rumah masing-masing. Ya, ini jadi semua tergantung dari kreativitas dari para pendamping yang ada di sekitar mereka. Itu saja, dan mudah-mudahan dengan adanya kelas-kelas fotografi, kelas public speaking, dan nanti kelas parenting juga, itu akan membuat semakin banyak masyarakat tahu tentang ABK, semakin banyak masyarakat akan berinteraksi dengan ABK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aan. Mas Aan, dibuka mute-nya, Nak. Terima kasih Bu Sabiti pemaparannya tentang profil Yayasan Berdedikasi Anak Berkebutuhan Khusus. Berikutnya dibahasanya yaitu materi yang dibawakan oleh Pak Dodi. Untuk Pak Dodi, silakan untuk memulai menjelaskan materi. Oke, baik, matur nuwun Bu Vina, Bu Sawitri, dan Mas Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih telah di episode ke-9 Akademi Disability yang pada kesempatan ke-9 ini saya memberikan tentang teknik yang paling simpel untuk masalah lighting, dan saya harap nanti setelah materi ini saya sampaikan bisa diaplikasikan di rumah masing-masing bagaimana menyusun sebuah lighting dengan biaya yang sangat murah, karena lighting di sini tidak harus beli satu peralatan yang sangat mahal kecuali kalau memang berurusan dengan komersial. Baik, akan saya mulai share screen. Jadi nggak jadi. Sudah bisa dilihat di layarnya masing-masing ini presentasi saya? Bisa. Oke. Bisa. Ya. Sudah. Ya. Baik. Lighting di dunia fotografi ini sangat kompleks karena ini melibatkan beberapa hal yang cukup ribet di situ, perangkat-perangkat yang juga sangat banyak, dan ditambah lagi pengetahuan mengenai penataan yang juga secara khusus harus dipahami. Tapi untuk sore ini saya tidak akan secara sangat-sangat lebar karena saya tahu betul bahwa untuk menyusun sebuah lighting terkadang kita perlu untuk menggunakan perangkat-perangkat yang ada di sekitar seperti lampu belajar dan lain-lain termasuk matahari. Nah, di yang Anda lihat di layar sekarang,
pengertian lighting itu harus kita pahami dulu, yaitu pencahayaan yang dikelola sedemikian rupa untuk motret suatu keadaan atau sesuatu. Dan light ini mempunyai spektrum cahaya yang kalau di ilmu fisika diukur dengan satuan Kelvin. Jadi mulai dari yang paling panas dan yang paling dingin. Panas ini diwakili oleh warna oranye menjelang merah, kuning begitu. Terus kalau dingin cenderung ke warna biru. Nanti akan saya jelaskan beberapa hal yang lebih detail tentang white balance ini atau suhu. Nah, kemudian kita ke beberapa tipe yang di perihal lighting. Di sini ada 3 hal besar. Jika lighting itu berdasarkan arah, maka di sini ada tiga sub, yaitu side light, yaitu arah dari samping, kemudian backlight dari belakangnya subjek maksudnya, dari arah belakangnya yang kita foto. Kemudian kalau satunya lagi front light. Nah, front light ini arahnya dari kita yang motret. Berarti ini ada disebut front light. Masing-masing mempunyai karakteristik sendiri-sendiri dan masing-masing juga mempunyai satu penataan yang unik bergantung kepada apa yang akan kita foto dan bergantung bagaimana kita mengelola karya kita. Yang sub klasifikasi kedua berdasarkan sumber, yaitu natural light dan artificial. Kalau natural light ini dari matahari. Nah, kalau dari matahari yang paling murah, jadi diusahakan kita motret di antara jam 9 atau sampai jam 3 sore begitu, matahari masih betul-betul intensitas tinggi. Kemudian kalau artificial ini adalah lampu-lampu yang transparan, bisa pakai flashlight atau bleach, orang dulu kalau bilang lampu belajar. Nah, bagaimana dengan lampu ruangan? Nah, lampu ruangan ini sebetulnya dikategorikan sebagai available light. Nah, nanti akan lebih jelas, lebih tahu bagaimana sih ternyata artificial light dan natural light itu. Kemudian yang sub ketiga berdasarkan intensitas. Jadi di sini 2 pokok, yaitu hard light dan soft light. Cahaya keras dan cahaya yang soft atau yang lembut. Nah, cahaya terang ini nanti konsekuensinya pasti ada kontras gelap antara terang dan gelapnya. Tapi sini ada contoh. Kemudian kalau soft light ini berarti di situ batas antara bayangan dan cahaya tidak begitu terlihat, jadi menyampur begitu. Oke, ini contohnya. Jadi kalau yang sebelah kiri itu soft light, yang sebelah kanan hard light. Apa yang bisa dibedakan dari 2 tipe light ini? Nah, ini adalah indikatornya. Kalau soft light, bayangan yang dibentuk oleh gelas yang ada di situ itu tidak terlalu keras, tidak terlalu jelas terlihat. Tapi kalau hard light ini untuk sebuah bayangan yang betul-betul jelas terlihat. Batas antara gelap dan terangnya ini betul-betul terpisah. Nah, semua ini masing-masing mempunyai satu hal yang apa ya, bisa dimaksudkan untuk hal-hal tertentu. Cuma secara estetika, untuk hard light ini sebisa mungkin dihindari karena betul-betul tidak membuat visual enak dilihat. Terus bagaimana cara mengatasi hard light ini supaya tidak dominan dalam sebuah visual? Maka dibutuhkan diffuser atau reflektor. Bisa memakai reflektor atau bisa memakai lampu tambahan yang ada di sisi lain untuk meminimalisir. Nah, tapi yang paling murah di sini adalah memakai diffuser atau reflektor. Apa itu diffuser? Nah, ini bentuknya diffuser. Seperti Anda lihat, di gambar ini ada 2 lampu. Satu yang sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Diffusernya adalah ini sebagai penutup atau sebagai penghalang cahaya. Supaya cahayanya tidak terlalu keras. Berikutnya, ini adalah diffuser juga. Kalau seandainya kita pakai natural light dari matahari, dari jendela. Jadi dihalangi sebuah kain satin begitu atau kalkir ya, lebar, dan di situ posisinya jadi menghalangi antara jendela dengan objek yang kita foto. Apa manfaatnya? Supaya tadi itu kontras tidak terlalu tajam. Nah, ini reflektor. Reflektor itu adalah yang di sini. Fungsinya adalah memantulkan cahaya dari arah yang berlawanan. Jadi arah cahaya yang seperti itu kemudian dipantulkan lagi ke subjek yang kita foto.
reflektor di situ adalah mengurangi efek shadow yang terlalu keras, yang terlalu gelap. Jadi di sini yang bisa kita lakukan adalah bisa memanfaatkan aluminium foil mungkin, atau kertas karton mungkin, atau papan vinil begitu, akrilik yang tidak tembus pandang, nah itu bisa kita manfaatkan. Atau ini aluminium foil, kita pasang di sebuah yang lebar, jadi arah cahaya seperti ini, kita pantulkan. Dengan intensitas yang mungkin hampir sama kalau aluminium foil itu betul-betul memantulkan secara 100%. Nah, efeknya adalah pasti di situ tidak ada sebuah bayangan di wajah atau bayangan di sisi lain dari arah berlawanan dari cahaya datang. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Nah, cara yang lain, manfaatkan light tambahan atau beberapa LED begitu untuk mengurangi efek shadow yang ada di subjek. Tapi itu juga membutuhkan satu biaya yang lumayan karena untuk saat ini untuk membeli sebuah perangkat lampu yang komplit, maka investasinya juga terlalu tinggi. Nah, sekarang kita beralih ke masalah white balance atau kesetimbangan putih. Nah, di smartphone saudara-saudara semua, di situ pasti ada tulisan AWB. Itu istilahnya adalah white balance atau auto white balance. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan menjadi keseimbangan putih. Nah, di sini akan menjadi terkesan lucu, karena keseimbangan putih itu hanya kita saja yang memahami. Tapi kalau keseimbangan putih ini dipakai untuk diskusi secara lebih universal, maka ini salah. Kita akan lebih mengenal dengan istilah white balance. Apa itu white balance? Yaitu dalam mekanisme proses dalam kamera yang berfungsi untuk menyesuaikan warna. Dalam hal ini adalah standarnya putih, agar tetap sesuai seperti aslinya, tidak bias oleh kesan warna lain. Nah, ini perlu diperhatikan karena terkadang kalau kita motret di suasana yang minim cahaya, maka warna putih itu akan terkesan berwarna biru. Dan ini contohnya. Ini salah satu gambar yang pernah tren di medsos tahun 2015. Jadi ini pernah jadi semacam debat begitu, bahwa warna dress ini sebetulnya berwarna apa. Padahal secara teknis ini sebetulnya kesalahan white balance untuk mengkalkulasi warna putih atau merekam spektrum di mana saat itu cahaya begitu minim cahaya. Inilah fungsinya white balance, yaitu menjaga supaya warna putih itu tetap netral, yaitu putih seperti yang dilihat oleh mata. Karena mata di sini adalah satu sensor atau satu lensa yang paling canggih, yang sampai detik ini pun masih berusaha ditiru oleh pabrikan sensor atau pabrikan lensa. Nah, sekarang kita beralih ke masalah temperatur light. Yang Anda lihat di layar sekarang ini adalah ukuran temperatur light. Dari kiri itu angka 1000, itu paling hot atau paling warm. Nah, di situ warnanya kuning, cenderung kuning-kuning oranye begitu. Semakin bergeser ke kanan, maka di situ nilainya semakin tinggi, 10.000 Kelvin. Ini ilmu fisika. Di ilmu fisika. Semakin dingin, semakin biru. Maka kalau kita lihat, kalau kita lihat film kartun atau lihat film-film zaman dulu, itu biasanya kalau suasana malam pasti akan terkesan berwarna biru. Itu supaya kesan mood dinginnya itu betul-betul ada. Dan warna yang paling netral di sini adalah tengah, di kisaran antara 5.000 sampai 6.000. Makanya supaya kita memotret makanan atau memotret produk, kan seandainya kalau di kamera Anda semua ada setting white balance secara manual, setting saja di white balance Kelvin. Jadi di situ Anda tentukan angkanya antara 5.000 sampai 6.000 supaya di kondisi apapun warna tetap netral, tidak bias. Ini adalah panduannya, mohon diperhatikan benar. Jadi seandainya kalau di kamera Anda semua di situ, sebentar. Jadi kalau di kamera Anda semua di situ ada logo-logo yang bagian atas itu, jadi di situ ada angka 2.000 sampai ke kanan angka 9.000. Ada istilah-istilahnya, kalau top itu incandescent itu ada di angka 3.000-an, kemudian tungsten itu berapa, cloudy itu berapa, direct sunlight itu berapa. Artinya apa?
di sini satu panduan di mana ketika Anda Anda harus betul-betul peka pada situasi apakah Anda memotret saat itu. Katakanlah sore. Sore itu cenderung cahayanya tidak terlalu terang, maka akan lebih baik jika setting white balance Anda itu disetting di antara angka 3.000 sampai 4.000 kondisi sore. Nah, kalau seandainya kondisi cahaya tidak terlalu terang atau di dalam rumah, bisa disetting di cloudy atau di sebentar atau di ini atau di sheet ini. Nah, kalau seandainya Anda di dalam sebuah ruangan yang ada cahaya neon, pakai aja fluorescent di sini. Ada beberapa panduan di situ. Kalau misalnya Anda pakai flash atau bleed, dipindah saja di logo yang bergambar petir. Ini akan cenderung menetralkan warna yang Anda lihat. Ini panduannya, jadi nanti akan saya berikan materi ini supaya Anda pahami di rumah masing-masing untuk Anda lihat sendiri-sendiri di smartphone masing-masing. Oke, berikutnya. Nah, ini satu contoh ketika kita mengelola sebuah white balance. Gambar pertama ini jika kita tidak sandingkan dengan yang normal, maka ini terkesan nampak normal. Tapi ketika ini akan kita fixkan atau benerin white balance-nya, maka akan terjadi seperti ini. Jadi bisa Anda lihat perbandingannya ketika white balance itu di setting dengan benar. Yang sebelah kiri akan nampak kebiruan. Nah, di sini berarti kita nyetingnya mungkin di area shade atau di area tungsten atau di area fluorescent di situ. Jadi bisa Anda bandingkan sendiri, yang sebelah kanan itu yang netral banget, jadi kisaran ke 5.000 sampai 6.000. Berikutnya, sekarang kita beralih ke masalah bagaimana men-setting paling simpel untuk lighting yang ada di rumah. Dan nanti harapan saya bisa Anda praktekkan sendiri di rumah, memotret apapun, memakai alat yang ada di situ. Nah, kalaupun Anda harus beli, maka usahakan itu tidak terlalu mahal. Ini layoutnya kalau dilihat dari atas. Nomor 1 itu backdrop, yaitu alas dan sekaligus backgroundnya. Anda bisa beli semacam karton yang lebar begitu. Rorolan itu banyak sekali di toko kertas, atau vinil, atau kain putih. Kemudian Anda sandarin, kemudian dilakban pakai meja yang agak luas. Kemudian nomor 2 itu adalah produknya. Kebetulan di situ smartphone. Kalau ini loh deh, makanan loh. Bisa makanan juga, pun bisa perhiasan atau apapun lah di situ. Kemudian yang 3, posisi kamera Anda. Kebetulan di sini contohnya adalah DSLR. Bisa smartphone Anda gunakan dan pakai tripod sebisa mungkin. Nomor 4 itu reflektor. Nah, reflektor ini yang tadi saya bilang, itu fungsinya untuk memantulkan arah cahaya dari posisi nomor 6, yaitu arah jendela. Di sini case-nya kita pakai natural light dari arah jendela. Kemudian nomor 5 tip, sudah tahu semua selotip. Bukan solutip ya, selotip. Solutip itu kan bu itu. Yang nomor 6 jendela. Nah, jendela ini sebetulnya bisa digantikan dengan lighting yang serius. Jadi ambil saja kasus ini adalah jendela. Nah, ini tipe side light. Jadi cahayanya dari samping subjek yang kita foto. Di situ ada beberapa, jadi bisa Anda lihat sendiri. Alasnya dan backgroundnya menjadi satu, lebar begitu, memanfaatkan meja yang bisa dilipat sebisa mungkin supaya ringkas ya, supaya bisa lebih bisa ditata secara cepat. Terus kelambu yang ada di sana bisa kita manfaatkan juga sebagai penghambat cahaya, jadi supaya cahaya nggak terlalu keras, kita manfaatkan saja kelambu itu yang agak transparan. Jadi bisa kita manfaatkan, atau menggunakan kertas kalkir yang lebar banget. Nah, kita pasang di situ. Berikutnya, ini side light juga tapi menggunakan reflektor. Nah, reflektor bisa Anda lihat yang di gambar sebelah kanan itu pakai reflektor kecil. Nah, kebetulan lampunya ada yang pakai natural light, yaitu yang sebelah kiri hari, kemudian yang kanan pakai lampu pelajar biasa. Sebenarnya yang difoto ini adalah perangkat-perangkat sepatu, high heel dan sebagainya, bisa macam-macam.
Nah ini kalau kita kebetulan punya ruangan yang agak luas, di sebelah kiri itu kita berdirikan sebuah background sekalian alasnya. Kenapa harus putih? Supaya nanti ini bisa kita mempermudah kita untuk mengedit. Karena ketika ini warna putih, apabila kita ingin backgroundnya kita ganti dengan penampakan yang lain, background bergambar melalui Photoshop, ini akan lebih mudah. Kalau yang sebelah kanan itu memanfaatkan kursi dengan alas dan background itu dari kertas karton. Jadi murah sekali karena dijepit sedemikian rupa. Ini juga begitu yang tadi seperti Anda lihat gambar ini. Berikutnya ini artificial. Nah, artificial ini adalah kebetulan lampu belajar ini bisa Anda peroleh di toko-toko listrik. Bisa mungkin pakai dimmer, jadi kita bisa mengatur seberapa terang, seberapa gelapnya lampu yang ada di situ. Lampu LED lebih kuat, karena lampu LED lebih netral, yang putih, jangan yang kuning. Terus ini pakai box transparan, bisa diperoleh saja. Dan ini kebetulan box transparan ini cukup membantu sebagai diffuser juga, jadi tidak terlalu keras cahayanya. Alasnya itu pakai vinil, bisa ditekuk ke atas seperti itu. Ini contohnya seandainya kalau pakai kain putih, kita rancang, kita bikin sebuah kerangka begitu, kita bungkus dengan kain, dalamnya kita tempelin kertas kartun. Dan lampunya lampu belajar, bisa diperoleh di hardware, banyak gitu, nggak mahal-mahal amat. Dan ini studio mini, untuk motret apapun. Jadi kalau seandainya Bapak atau Ibu punya usaha UMKM mungkin, makanan atau snack, atau perhiasan atau produk kecil-kecil, parfum, bisa saja membuat seperti ini, kita bikin sebuah studio mini. Berikutnya ini yang serius, ini 3-point lighting, biasanya ada di studio foto 3x4 untuk nah, ini masing-masing ada seperti ini 3-point. Dan 3 lampu di posisi ini tidak sama kekuatannya, karena satu berposisi sebagai key light, satunya sebagai fill light. Dan intensitasnya atau tingkat powernya biasanya agak sedikit berbeda, karena supaya subjek yang kita foto yang dalam hari ini biasanya orang itu lebih berdimensi wajahnya, tidak flat. Yang tentunya ini yang agak tinggi sebelah kanan sendiri biasanya difungsikan sebagai ambient light. Nah di sini agak lebih serius dan investasi untuk mengadakan peralatan semacam ini tidak sedikit. Tapi ini satu setting yang paling sederhana dari sekian setting yang ada di dunia fotografi. Oke, saya kira cukup itu. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Dodi. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dodi atas pemaparannya. Yap. Mungkin ada yang mau di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin para peserta ada yang mau tanya atau bisa tanya langsung dengan Pak Dodi. Monggo, silakan. Selamat Sarburiono. Mau tanya, Pak. J, Bu Savitri, silakan. Ya, saya tuh moto hasil karya ABK ya, lukisan. Okay. Padahal sudah di sunlight dan kemudian ternyata kok ini ya kelihatan kotor begitu Pak. Kenapa ya? Banyak faktor Bu, kalau motret kelihatan kotor itu satu mungkin lensanya belum dibersihkan, sensornya juga kotor. Terus dari sisi lukisannya juga mungkin kotor. Tapi untuk teknik motret lukisan itu juga tidak gampang karena sebisa mungkin hasil itu tidak jauh berbeda dari kondisi aslinya. Ini yang agak sulit karena beberapa senior pun ketika motret lukisan yang diberikan para senior, yaitu perintah ini.
waktu itu museum Fathahillah atau museum mana itu diminta untuk motret karya-karya yang ada di sana, dan kebetulan beberapa senior juga motret. Saya lihat setting motretnya tuh cukup ribet. Jadi lukisannya tuh ditaruh di bawah, memakai tripod yang agak tinggi. Beliau motretnya harus naik satu tangga begitu, dengan maksud supaya cahaya itu tidak terbiaskan, atau cahaya itu tetap jatuh dengan normal, tidak ada yang terpantulkan, supaya warna lukisan itu betul-betul tidak ada satu refleksi cahaya sedikit pun. Jadi tegak lurus 90 derajat begitu ke arah bawah. Kalau misalnya digantung di tembok itu masih berisiko untuk terpantulkan cahaya dari yang lain-lain. Nah, mendingan sebisa mungkin ada di lantai, di beber begitu, terus cahaya kalau bisa rata, jadi dari kiri dan kanan itu betul-betul kuat, dalam arti sama powernya. Nah, itu yang saya lihat dari beberapa senior seperti itu. Ngaten itu. Iya, makasih. Monggo kalau mau ada yang tanya lain, kita mau berdiskusi, silakan. Mau tanya di luar topik, monggo. Akan saya jawab semampu saya. Gitu. Monggo. Yang mau pertanyaan. Ini Pak ada pertanyaan Pak. Ya. Bagaimana dari Mbak Winda? Bagaimana cara memotret makanan biar terlihat menggiurkan atau enak? Oke. Mbak Winda ini dari Jogja kalau nggak salah, kalau nggak dari Solo. Matur nuwun Mbak Winda telah hadir di sini. Untuk motret makanan biar terlihat menggiurkan enak itu merupakan tantangan hampir setiap fotografer. Hampir setiap fotografer itu mempunyai tantangan yang sama, ya motret makanan supaya terlihat enaknya. Memang motret makanan itu bukan motret makanannya saja, tapi bagaimana kita memotret enaknya. Nah, ini yang sulit. Di sini yang penting pertama yang harus dipahami adalah para fotografer itu tahu persis karakter makanan yang mau difoto itu bagaimana. Ketika kita motret makanan yang betul-betul bertekstur, katakanlah kayak brownies atau donat yang ada banyak toppingnya, maka diusahakan ada satu frame di mana kita memotret secara close up. Situ. Terus yang kedua, cahaya kalau bisa mencukupi. Tidak ada satupun area shadow yang betul-betul menghilangkan informasi secara utuh dari makanan itu. Terus yang ketiga, kalau Anda motret makanan tradisional kayak pecel ya, saya motret pecel itu gagal berulang kali, dan sambal pecel itu non sewu saja tampilannya kayak nya bayi. Jadi ini yang paling sulit, apalagi kalau motret ini motret rujak cingur ya. Jadi kalau kita ndak bisa mengelola itu, maka di situ akan nampak sangat tidak sesuai harapan. Biasanya kalau motret sambal pecel atau rujak cingur itu diusahakan tidak terlalu lembek tekstur sambalnya, dan itu disebarkan gitu, nggak terlalu merata supaya tidak ada timbul kesan bahwa itu kotoran manusia. Terus yang keempat, warna. Nah, warna ini juga sangat krusial karena pemahaman mengenai warna dan rumus warna itu harus kita pahami dulu. Kita pakai rumus warna di color wheel bisa lihat dulu warna-warna komplementer itu seperti apa, rumus triadik seperti apa, tetradik seperti apa. Jadi di sana ada semacam penyelarasan warna. Jangan sampai antara komponen satu dengan komponen lain itu bertabrakan dan tidak enak dilihat. Karena warna juga mempengaruhi menarik tidaknya sebuah visual. Nah, yang kelima, perlengkapan yang lain mendukung makanan itu. Kadangkala ini sulit, kadangkala lolos dari perhatian para FG, karena terkadang perlengkapan ini dianggap tidak ada kaitannya dengan subjek utama. Contoh begini, pernah ada satu karya dari teman saya itu motret sebuah menu.
tapi di sebelahnya ada sendok sayur berkuah. Padahal makanannya tidak. Jadi di sini harus ada pemahaman bahwa ini manfaatnya sendok ini untuk sendok apa, ini untuk apa, ini harus tahu persis. Kalau di situ makanannya katakanlah sop ya, atau apa ya, rawon begitu. Kalau sebelahnya saya kasih sumpit, ya enggak cocok juga gitu loh. Artinya di sini harus ada semacam pemahaman bahwa antara perlengkapan itu dengan menu utamanya harus ada korelasi di situ. Kalau masalah korelasi ini konten ada di materi-materi lain nanti. Yang keenam, masalah plating. Plating itu penataan makanan. Ini penting. Untuk food styling atau plating ini punya satu keahlian khusus. Banyak sekali materi-materi di YouTube yang mengajari bagaimana untuk teknik food stylingnya. Beda makanan, beda styling. Antara makanan Eropa, makanan Asia, makanan tradisional, beda food styling. Dan ini perlu dipahami karena kalau kita tidak jeli terhadap food stylingnya, maka khawatirnya rasa enak yang harus disampaikan jadi gagal. Ini cukup 6 saja, Bu Winda, saya kira semoga bisa dicatat. Begitu, Mas. Baik, ada lagi Pak Dodi yang mau tanya. Nggih, monggo. Oh, dari Bu Siwi ini. Yang pertama dari Mbak Dwi. Saya suka bikin tas Pak Dodi. Fotonya bagus untuk tas bagaimana ya biar menarik. Mengingat kadang ukuran tas lumayan besar. Terima kasih. Begini, Bu. Saya belum tahu seperti apa, tapi yang pasti yang saya pahami adalah begini. Tas itu biasanya orang akan, kalau kita beli tas, kita posisikan dulu sebagai yang beli dulu lah, jangan sebagai fotografernya. Anggap saja ibu mau beli tas. Apa sih yang harus dicek dulu ketika ibu mau beli tas? Pasti jahitannya, lipetannya, ya kan? Pasti itu. Artinya kalau kita berusaha memposisikan dulu sebagai seorang pembeli tas itu, akan berusaha untuk memotret bagaimana tas itu tersampaikan detailnya. Saya kemarin motret tas, kebetulan saya dapat kiriman sebuah tas dari Bandung. Ini produknya namanya Mome. Tasnya backpack. Dan saya fotoin itu detailnya, jahitannya, kemudian pernik-pernik yang ada di sana, terus resletingnya, kemudian klipnya. Saya fotoin satu-satu, detailnya seperti apa. Supaya apa? Orang itu jadi tahu ternyata tas itu mempunyai detail pengerjaan yang sangat rapi. Ini penting. Karena kalau tas itu hanya sekedar kita foto secara keseluruhan, kalau ukurannya besar dan kita tidak motret detailnya, maka informasi ini akan kurang. Orang-orang justru akan mungkin penasaran, iya, karena pasti tidak akan tahu persis ini pengerjaannya bagaimana, jahitannya bagaimana, apakah rapi atau tidak. Sebetulnya juga menjadi hak calon konsumen, karena calon konsumen juga perlu tahu detailnya bagaimana sih jahitannya, ini perlu difotoin. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika tas itu besar, maka ya konsekuensinya lokasi pemotretan ibu ini harus agak leluasa. Dan ibu motretnya harus dari agak sedikit lebih jauh, memakai lensa yang lumayan panjang supaya bisa ke situ. Atau pakai smartphone. Nah, smartphone ini kebetulan kan vokalnya lebar, Bu. Katakanlah smartphone sekarang ini vokalnya kan vokal fix, jadi sekitar 28 mm sampai sekitar mungkin 18 atau 12 mm itu cukup lebar untuk motret sebuah tas yang berukuran besar. Perhatikan background dan alasnya supaya ini tidak terkesan justru merusak kesan si tas ini. Katakanlah kalau tasnya warnanya apa, maka bisa mungkin backgroundnya dan alasnya warnanya senada. Itu yang kedua. Yang berikutnya
tas ini untuk segmen apa dulu. Kalau kemudian tas ini untuk segmen tentara katakanlah, terus sampean di situ sampean kasih perlengkap apa alat apa subjek lengkap bunga katakanlah yang tidak match. Jadi di sini betul-betul kalau misalnya kesan tasnya itu kesan maco, maka di situ perlengkapan-perlengkapan yang ada di sana juga mendukung kesan maco itu. Nah ini 3 hal ini yang perlu diperhatikan, dan yang keempat yang nggak kalah penting yaitu lightingnya, Bu. Jadi kalau Ibu misalnya tidak ada lighting yang mencukupi, usahakan motret di satu kondisi ruangan yang lightingnya cukup, matahari ada, jendela lain besar, kalau perlu beri reflektor, terus mejanya agak besar, backgroundnya juga tidak ada yang tidak ada yang mengganggu perhatian, dan difoto di tempat itu supaya detailnya nampak dari berbagai sisi. Nah ini kalau bisa difotoin dari berbagai sisi dan detailnya jangan lupa. Saya kira seperti itu, Mas Aan. Ini mungkin Bu Siwi ada mau disampaikan mungkin Bu Siwi? Silakan Bu Siwi. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Dedi. Sore, ya ini mau cerita aja soal lighting ya. Jadi, dulu waktu Rama masih kecil dan belum verbal, belum komunikasi gitu. Cuman kan dia sejak kecil begitu saya punya smartphone yang berkamera kan dia langsung motret terus tuh. Nah, saya sih karena ya saya buta soal fotografi, ya udah dia suka motret, saya diamin aja gitu ya. Tapi waktu itu saya surprise juga karena ternyata dia sudah mempraktekkan masalah lighting ini gitu. Jadi ini cuma cerita aja ya Pak ya yang terjadi. Nah, jadi dia itu dulu sering membuat setting dari barang-barang bekas. Karena nggak bisa ngomong kan, belum bisa ngomong, jadi dia tuh belum bisa menyampaikan aku butuhnya apa, tapi dia itu usaha sendiri. Jadi dia bikin setting untuk background objeknya itu dari barang bekas, suka dukir-dukir tempat sampah gitulah istilahnya. Dan surprise-nya saya waktu itu dia pakai dia ternyata udah tahu soal lighting. Jadi dia pakai center emergency. Pakai center emergency, diarahkan ke setting itu, terus waktu dia butuh warna yang kuning, dia pakai yang gitu kan. Jadi karena kami punya beberapa center dan ya itu dia menggunakan apa yang ada di rumah. Artinya mungkin ini kalau teman-teman belum punya lampu belajar atau gimana itu ya, akal-akalannya Rama ini bisa dipakai gitu. Jadi pakai lampu emergency, pokok center, pernah pakai lilin juga dia untuk dapat cahayanya itu. Ya itu aja Pak Dodi, karena ada pengalaman itu. Terima kasih. Matur nuwun Bu Siwi. Kalau saya boleh berkomentar, dilakukan Mas Rama ini cukup inspiratif ya. Tapi ini adalah suatu hal yang sangat-sangat natural banget, dan mungkin ini adalah satu hal yang begitu sangat menginspirasi saya kira Bu. Jadi semoga yang lain-lain bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Mas Rama. Dan itu timbul secara natural karena kita memang dibekali oleh satu intuisi. Ketika kalau kurang cahaya, secara otomatis kita pasti butuh cahaya. Dan kita pasti akan mencari sumber cahaya yang apa ada yang saat itu. Itu sudah sangat natural sekali. Tapi kemampuan Mas Rama untuk mengelola lighting sedemikian rupa itu adalah hal yang ajaib saya kira. Jadi semoga teman-teman bisa mencontoh apa yang dilakukan beliau. Begitu saya kira. Mungkin yang lain. Bu Siwi boleh tanya? Enggak, tanya ke Bu Siwi boleh Pak ya? Ya silakan. Itu umur berapa Bu Mas Rama bisa punya ide-ide seperti itu? Terus kemudian kira-kira apa efek senang fotografi itu pada Mas Ramanya, pada kondisi autisnya? Rama itu bukan Rama, saya punya handphone berkamera itu waktu dia kelas 1 SD. Jadi saya nggak tahu, mungkin kalau saya punya lebih awal, dia juga akan memotret lebih awal gitu kan. Tapi kan
timingnya adalah bahwa fasilitasnya itu ada waktu dia kelas 6 SD, kelas 1 SD, bahkan belum verbal ya. Nah, soal kemampuan dia seperti berbahasa Inggris dengan sendirinya, mengetahui IT dengan sendirinya, menggunakan berbagai merek handphone tanpa belajar, langsung operating dengan sendirinya, termasuk intuisi dan insting fotografinya yang seperti ini, saya juga belum terjawab gitu ya, masih misteri karena sudah bertemu dengan banyak psikolog klinis pun semua mengamati hal yang sama, jadi dugaannya adalah malah agak-agak di luar apa ya teori. Ada yang menganggap ini dia apa istilahnya reinkarnasi karena pengetahuan dia selera makannya yang sangat western gitu kan, padahal saya sendiri orang Jawa, makan mulu. Rama itu makan selalu cari garpu gitu kan, nggak pernah pakai sendok, nggak pernah pakai tangan. Jadi ini saya agak susah. Kalau makan rawon terus mulu begitu gimana, Bu? Sampai sekarang belum bisa, Pak. Enggak, kalau jenengan kalau makan rawon mulu begitu gimana? Oh ya enggak, kalau itu saya pakai sendok, Pak. Enggak ngobok, Pak. Oh iya. Rasanya juga jadi kayaknya nggak makan rawon itu. Jadi begitu Bu Sawitri ini saya juga masih harus agak susah saya menjawab soal itu ya. Saya anggap saja memang itu gift ya, gift. Yeah, gitu. Makanya dulu dia juga dicurigai sebagai gifted. Tapi ciri-ciri autismenya lebih banyak daripada giftednya gitu Bu Sawitri. Jadi saya tetap bertahan bahwa dia autistik. Karena anak gifted itu nggak punya gangguan social skill kan. Pada Rama gangguan social skills-nya cukup berat gitu. Jadi ini gift dari Tuhan, dari karunia. Jadi kemampuan artnya yang sangat tinggi itu katakanlah ya bakat yang menjadi hadiah untuk Rama. Jadi dia punya kemampuan seperti itu karena kita tahu anak-anak ini kan bagian-bagian otaknya ada yang selamat, ada yang enggak. Nah ini Rama kebetulan yang selamat itu di artnya sehingga dia menggambar dengan bagus, memotret dengan bagus gitu kan. Semua terjadi begitu saja. Saya habis bilang sama Pak Dodi juga, gimana saya bisa menyamai kemampuan Rama. Nah, kan ditawarin untuk ikut kelas komposisi lebih lanjut. Jadi artinya apa? Saya sebagai ibunya pun harus susah payah belajar dulu gitu loh. Sedangkan Rama, ya sudah gitu saja. Dia lihat sesuatu, kami itu gini, sering kalau dalam perjalanan gitu ya, Rama itu sering minta berhenti. Minta berhenti, dia turun bawa kamera, bawa mobil-mobilan, dia datang ke satu titik gitu, langsung motret di sana. Kadang-kadang tempatnya itu kalau di mata saya itu sama sekali nggak memenuhi syarat gitu kan. Tapi nanti hasil fotonya luar biasa. Nah itu saya susah menjawab Bu Sawitri. Karena dia ya begitu, saya terima sudah disetting sama Tuhan seperti itu. Tugas saya cuma mendampingi, membackup, cari-cari jalan, cari-cari celah. Jadi ketemu dengan Pak Dodi ini saya bersyukur sekali karena saya buta, saya awam. Walaupun istilahnya saya sudah 20 tahun hidup bersama fotografer yang satu ini, tapi saya tetap nggak tahu apa-apa gitu kan. Saya cuma tahu, oh fotonya bagus, foto makronya bagus gitu kan. Jadi ini saran dari Pak Dodi apa ya Pak kalau gitu? Kalau saya berpendapat Rama ini bukan fotografer, tapi dia seniman. Jadi dia itu gambarnya sudah ada di pikirannya, gambarnya itu sudah jadi, di pikirannya sudah jadi. Dan kamera itu hanya diposisikan sebagai alat rekam saja. Karena kamera menurut saya itu berfungsi dua. Bisa sebagai alat, memang sebagai alat diposisikan sebagai alat rekam murni, atau diposisikan sebagai alat kreativitas. Dan kalau sebagai alat kreativitas, maka itu kita memanfaatkan trik-trik exposure yang ada di sana. Tapi kalau si Rama, ini
kasus si Rama ini unik karena gambarnya sudah jadi di pikiran. Baru dia merekamnya hanya sebagai bahan dasarnya saja, kemudian digodok di Photoshop kali. Saya kurang tahu ya. Tapi itu banyak sekali yang apa ada di otaknya si Rama pasti, karena gambarnya sudah jadi. Kita nggak tahu maunya apa. Dan saya kira ini sebuah kemampuan yang jarang sekali orang punya loh. Jarang sekali orang punya. Mungkin orang lain akan menganggap aneh, tapi saya kira kok tidak. Karena ini si Rama artis murni kalau menurut saya. Karena gambarnya sudah sebetulnya. Cuman kamera aja yang tinggal merekam. Saya kira seperti itu. Ya, untuk tambahan Pak Rama nggak pakai Photoshop, jadi semua masih asli. Siap. Jadi apapun itu prosesnya, sebetulnya gambarnya sudah jadi. Jadi dia itu seniman, bukan fotografer. Seperti itu. Ya, siap. Saya catat, Pak. Siap. Terima kasih kesempatannya. Ya. Begitu Bu Sri, mungkin masih ada yang ditanyakan lagi mumpung masih live. Iya, enggak, berarti kan intinya orang tua itu trial and trial ya Bu ya. Observe Bu, saya nggak trial tapi observe. Saya amati terus dia ini ngapain. Arahnya kemana? Oh, dia gambar. Saya lihat gambarnya nggak sembarangan juga. Oke, saya sediakan kertas sebanyak-banyaknya. Saya tempel whiteboard panjang 2 meter di tembok supaya dia bisa gambar gitu ya. Mengekspresi. Ada satu kasus ini. Ada seorang ilustrator dari New York kalau nggak salah. Dia kemampuan merekam sebuah pemandangan visual itu hanya dalam kisaran hitungan detik. Akhirnya dia memotret, menggambar memakai pensil pemandangan New York itu secara detail banget. Sampai jendela-jendela kecil banget, dan itu sangat luas. Mungkin Rama salah satunya adalah itu. Ada di lingkup orang-orang seperti itu. Jadi mempunyai satu anugerah di mana dia mempunyai kelebihan bisa mengimajinasikan sebuah kondisi dan kamera diposisikan sebagai alat merekam saja. Jadi ya saya kira cukup bersyukur kalau saya itu. Itu kemampuan memori fotografis istilahnya, karena itu waktu kecil itu memang cukup kuat Rama. Jadi melihat sesuatu dia bisa menggambarkan secara detail. Tetapi ini kembali ke masalah kurikulum pendidikan kita itu kan tidak memberi kesempatan banyak. Untuk kalau kita ngomong masalah kurikulum kita itu nanti akan panjang ceritanya. Jadi akhirnya sekarang ini dia makanya mungkin lebih ke kamera ya. Karena waktu gitu loh, mungkin dia terus mengalihkan ke kamera gitu loh, karena itu tadi nggak sempet gitu, karena banyak PR, banyak tugas les dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kalau jadi itu saya mengobserv Bu Savitri, saya tidak trial and error, tapi saya ngikutin arahnya Rama sendiri. Gitu, dia arahnya ke sana, saya ikutin, saya fasilitasi. Arahnya ke sana, saya fasilitasi, supaya kalau pertimbangan saya, dia memang melakukan passionnya ini dengan bahagia gitu loh. Karena pengalaman saya sendiri, dulu saya kuliah pun nurutin orang tua, bukan maunya saya maunya di sastra, terus dikuliahin di ekonomi, akhirnya nggak jadi gitu kan. Nah, sedangkan pada kondisi autistik itu kita lebih ke vokasional kan istilahnya seperti itu. Kalaupun akademiknya gagal, secara vokasional dia punya kemampuan yang bisa menjadi sumber pendapatannya dia, katakan seperti itu. Makanya saya memang mati-matian dalam segala keterbatasan ini, piye corone gitu kan, kita orang Jawa ya, piye corone pokoknya kudu iso gitu. Cari terus gitu Bu Savitri. Kira-kira nah ini mungkin Rama mau diwawancarai juga, saya belum tahu. Karena anaknya juga ada di sini loh, kita ngerasain ini orangnya dengerin.
Rama, can you turn on your video, please? People want to see you. Honey, dia di kamarnya, jadi saya nggak tahu nih dia posisinya gimana. Wah, tidak merespon. Mungkin suatu saat kita bisa wawancara Rama secara khusus. Terima kasih Bu Savitri, Pak Dodi. Baik ya. Terima kasih Ibu Siwi. Ada lagi yang mau tanya sama Pak Dodi? Masih ada waktu? Ini sudah ada ini. Sebentar. Pak Syafiq Amar, monggo, silakan Pak Syafiq. Apa yang dimaksud soft light dan hard light? Oh ya, soft light itu adalah satu kondisi di mana efek dari yang dimunculkan oleh cahaya itu tidak menimbulkan kontras yang tinggi atau batas antara bayangan dengan permukaan cahaya. Light itu tinggi sekali kontrasnya. Tapi kalau hard light itu ketika kita motret, maka efek yang ditimbulkan oleh cahaya bisa memunculkan satu bayangan yang batasnya jelas banget. Nah, ini merupakan satu kondisi yang mungkin rata-rata dihindari oleh para fotografer makanan maupun fotografer. Karena dengan bayangan yang sangat jelas seperti itu justru mungkin akan merusak visual secara estetika. Nah, soft light itu justru bayangan yang tidak terlalu kentara. Jadi agak-agak remang-remang begitu. Mana yang terbaik? Saya kira ini tergantung pemanfaatan ya. Tergantung situasi mau motret seperti apa, karena terkadang bayangan itu juga mempunyai satu fungsi estetika sendiri. Nah, ini harus mati dulu kita mau motret apa. Tapi kalau biasanya motret makanan, motret produk, maka bayangan yang sangat jelas itu dihindari. Nah, ini efek dari hard light itu. Saya kira seperti itu Pak Syafiq. Baik, mungkin ada lagi yang mau tanya sama Bapak Dodi. Apa sih? Monggo. Ada dari siapa ini? Vivo 1980. Perum Citra Surya Mas. Monggo kalau mau bertanya, silakan. Halo. Monggo Gema yang mau tanya, ini teman saya ini. Gema. Monggo Mas Gema. Tanya, monggo. Oh, ini temannya Mas Aan ini, yang Vivo ini. Iya, bukan Pak, yang Mas Gema itu sesama CP Pak. Oh gitu, nggih. Ya. Monggo Gema yang tanya, monggo. Silakan. Ini boleh tanya ya Pak. Untuk terutama anak-anak cerebral palsy itu, terutama yang yang spastik Pak ya, seperti Aan ini tipenya kan spastik ya Pak. Spastik itu sering kaku, uncontrol. Nah itu terhadap ini Aan benarkan atau salahkan pernyataanku ya. Jadi dia kalau memegang handphone atau kamera mungkin nggak berniat untuk merekes gitu ya, tapi ternyata merekes. Lah itu goyang. Iya, atau goyang dan sebagainya. Itu agak goyang-goyang, Pak. Jadi adakah cara Pak untuk anak-anak yang mengalami masa ya seperti saya dengan penyakit saya, akhirnya saya sering tremor gitu. Gimana Pak? Selain tripod? Ini agak sedikit sulit ya Bu, karena ini kan masalah neural ya, jadi masalah otot ya, jadi masalah syaraf juga. Saya kira satu-satunya cara untuk bisa mengatasi situasi itu kalau memotret memang mau nggak mau harus pakai tripod supaya itu lebih stabil ya.
Jadi itu kan sulit di apa ya, diterka kapan munculnya, sulit diprediksi, tiba-tiba saja muncul seperti itu. Dan saya kadangkala saat ini di usaha saya yang sudah 40 sekian, kadangkala saya secara tanpa saya perintah, tangan saya itu tiba-tiba gerak sendiri. Jadi ini satu hal yang sulit untuk kita prediksi, sulit untuk kita antisipasi. Ya, apalagi kita mau motret pakai kamera yang berat atau smartphone yang lebih ringan, itu mau nggak mau harus pakai tripod. Dan untuk bisa konsultasi masalah ini mungkin ke dokter syaraf ya, saya kira ya, bagaimana untuk mengatasi itu. Betul. Jadi ini wilayah neural ya, saya kira kalau saya boleh berpendapat. Ngaten Bu Savitri. Ya bos itu. Boleh menambahkan Pak Dodi? Monggo. Oh, jadi Bu Savitri memang kalau masalah CP anak-anak autisme itu juga mengalami. Artinya memang motorik memang bisa kita terapi ya, tapi mungkin hasilnya tidak optimal gitu. Jadi kayak Rama sendiri itu pun sering meletakkan kameranya atau handphonenya. Jadi memang ditaruh, baru dia cari angle-nya gitu. Dia tidak selalu memegang dengan kedua tangan. Tapi sering juga dia taruh. Nah ini saya menduga dia juga karena mengejar stabilitas kamera. Iya betul, sadar betul dengan itu. Ya. Dan saya sendiri juga masalah umur Pak Dodi, karena sekarang sudah mendekati angka 6 gitu ya. Sama, sekarang saya tuh udah menjatuhkan 3 handphone gitu kan, pecah semua gitu, pemborosan banget. Ada penurunan kemampuan. Masalah memang kemampuan kita sudah. Jadi saya juga baru sekarang saya beli tripod, karena kalau enggak ya gitulah boros, handphone jatuh terus gitu. Padahal waktu membidik objek itu ya sudah perasaan sudah pegang bener gitu ya. Tapi kan ya merusut gitu loh. Jadi ini memang masalah kapabilitas fisik kita yang sudah menurun, kita nggak bisa menghindari. Jadi ini saatnya kita butuh alat bantu gitu kan. Tadinya saya ya kemaki tapi setelah handphone pecah telu ya rotok mumet saya gitu kan. Jadi akhirnya saya beli tripod yang harganya jauh di bawah handphonenya begitu Bu Savitri. Ya, mau nggak mau mungkin kita nanti jadi punya geng gitu, geng foto tripod gitu kan, handphone bertripod, kita bisa aja bikin kayak gitu. Jadi kalau saya sih selalu optimis untuk orang-orang di dunia spesial seperti kita harus punya alasan untuk mengekspos potensi kita gitu. Kalau saya maaf uri-urian lah istilahnya begitu kan. Itu Bu Savitri, jadi tetap optimis walaupun pakai tripod. Mari kita tetap bergerak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Mas Gemma Syafiq lagi. Dari Mas Syafiq sebelumnya. Mengenai temperatur. Kalau temperatur itu suhu cahaya, jadi suhu warna. Jadi di situ adalah satu kondisi di mana kita mengukur atau mengira-ngira bagaimana kita menyesuaikan sensor kita untuk memotret satu kondisi di satu kondisi intensitas tertentu. Karena suhu warna merah dan suhu warna biru itu ukurannya kalau di ilmu fisika sudah dibedakan. Merah itu seperti ini, alat termosensor. Termosensor itu kalau di layarnya pasti kalau itu panas itu akan disimbolkan dengan warna yang merah, kuning, oranye. Tapi kalau dingin pasti akan berwarna biru, toska, seperti itu. Nah, di fotografi juga seperti itu. Jadi kalau kita mau motret itu tidak jauh-jauh dari hal ini.
Nah, untuk supaya warna dari subjek yang kita foto itu tetap warnanya netral terjaga, tidak menyimpang seperti gambar dress yang tadi itu, maka kita harus menyesuaikan white balance kita pada suhu yang pas. Kalau kita motret di sore hari, maka kita motretnya itu dengan memakai Kelvin yang agak rendah, katakanlah di angka 3000 atau angka 2000, 4000 seperti itu supaya warnanya netral. Tapi kalau misalnya kita motretnya di ruangan, kita cahayanya cuma ada lampu dop 60 watt, berarti kalau pakai tungsten itu kan kuning. Kita sesuaikan. Jadi ini satu trik ya. Nek sampean motret dalam ruangan, di situ dopnya warna kuning, nah katakanlah entah 70 watt, entah 60 watt. White balance di kamera Anda disetting aja di logo yang ada lampu dop. Nah itu nanti akan warnanya dari objek yang sampean foto akan netral. Nah disinilah fungsinya menyesuaikan kolor temperatur. Nah kolor temperatur itu adalah satu fungsi di mana kita menyesuaikan suhu warnanya supaya bendanya netral, katen. Seperti itu Mas Aan. Baik, terima kasih. Ada lagi? Oh, dari Mas Gema ini ya? Ada. Ya. Gema ini. Mas Gema, side light. Side light itu adalah dari samping. Biasanya ini dipakai untuk motret seperti sesuatu yang cenderung moodnya dark, katakanlah. Biasanya kalau motret dari samping, maka efek yang ditimbulkan, benda yang kita foto yang terang hanya satu bagian sisi saja. Yang sisi satunya cenderung gelap. Nah, side light, apakah ini harus reflektor? Tergantung apa yang mau kita foto. Kalau fotonya itu suatu foto produk, maka otomatis butuh detail. Maka sisi satunya setidaknya dipasangin ini reflektor. Tapi kalau kita motret sebuah benda yang kesannya horor katakanlah, maka side light tidak perlu reflektor supaya kesan horornya itu betul-betul menonjol. Nah itu pemanfaatannya. Jadi side light itu adalah arah cahaya dari samping persis. Kira-kira jatuhnya lurus begini secara horizontal. Seperti itu. Baik, mungkin ada lagi yang mau tanya. Monggo. Ini ada Mas Leo Gemati, Pak Dodi. Jadi Mas Leo Gemati ini fotografer yang suka berbagi kepada anak-anak yang ada di Liponsos untuk yang untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga dari Bu Risma itu. Selamat datang Mas Leo. Salam kenal. Yeah. Monggo Mas Leo. Di-open saja mic-nya. Mas Leo mungkin enggak ini ya. Nggih. Iya, tapi enggak ada. Monggo Mas Leo. Pak Leo. Nggih. Bisa dengar suara saya, Pak Leo? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Leo, dibuka saja videonya. Iya. Apa kabar Bu Sawitri? Kabar baik, alhamdulillah, Pak Leo. Iya. Ya kebetulan saya juga mendampingi anak-anak di Ponsos Kalijudan untuk membatik. Dan kebetulan nggak sengaja juga anak-anak itu ternyata pintar motret juga, Mas. Memakai smartphone, nggih? Halo. Pakai smartphone ya? Iya, saya pakai smartphone ini. Ya. Halo, ya. Iya, Pak. Dengar? Ya, dengar, Pak. Dengar. Nah, mungkin lain waktu kalau ada kesempatan mungkin karya-karya anak-anak Ponsos dan karyanya Rama bisa dipamerkan tuh, Mas. Oh, enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi itu nanti jadi satu kolaborasi saya kira. Iya. Saya sepertinya pernah ketemu Mas Dodi di rumahnya Bu Suan. Oh iya, saya sering ke sana, Mas. Ya, saya beberapa kali ketemu Mas Dodi. Saya pernah ke sana. Waduh. Ditampilin toh, ya, mudah-mudahan bisa
Oh iya belum ya? Oh iya belum, Rek. Suaranya doang. Nah. Iya. Ya. Jadi ingat saya. Nggih. Iya. Nggih. Mas Rio, ya. Ya mudah-mudahan Mas bisa kolaborasi Mas nantinya Mas. Siap. Nggih, untuk anak-anak. Kebetulan anak-anak yang ikut kegiatan saya itu tunarungu dan tunawicara. Hasil-hasilnya mereka nggak punya orang tua, Mas. Hasil-hasilnya sudah dipublish di mana, Mas? Di IG saya. Oh, ngaten nggih. IG-nya jenengan? Di IG saya, Mas. Bisa ditulis di Leo Gemati. Oh, Leo Gemati itu aja ya? Oh iya, nanti ya. Nanti saya cari. Coba saya search. Saya add. Kalau hashtagnya saya pakai seru hure, Mas. Hashtag untuk gitu. Karya anak-anak itu. Aktif kegiatan anak-anak itu. Oh, berarti nanti karyanya Mas Rama diposting aja di IG, kasih hashtag itu, Bu Siwi. Nah, sampai sekarang belum mau bikin IG dia. Oh, begitu ya. Ya, tertutup sekali. Ya, nanti coba saya sarankan lagi. Dan tadi hashtagnya apa, Pak? Seru hore. Ya? Seru hore. Iya. Oke, nanti saya butuh dulu. Ya inilah autistik kan, kalau autistik itu ya masih tertutup gitu. Susah. Wah, bagus-bagus ini nanti Mas, karyanya Mas. Iya Mas, saya sendiri kadang kaget ya Mas. Kenapa? Selama ini saya posting di Facebook saya, Pak. Punya Rama. Oh, saya kebetulan Facebooknya nggak aktif lagi, ya Pak, nggak punya Facebook saat ini. Oke, nanti saya tambahkan di IG. Iya. Bagus-bagus. Saya bukakan IG nanti. Segera saja, Ibu. Jadi sayang banget kalau nggak dibuatkan channel itu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan nggak apa-apa sih saya kira. Iya. Siap, Pak. Siap. Sayang banget kalau nggak dipublish itu. Iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari para partisipan? Silakan. Mbak Winda mungkin ada lagi. Mbak Winda dari Jogja ini. Silakan kalau mau bertanya. Mbak Winda ini kebetulan ada di Badan Konservasi Candi Borobudur. Nah, beliau ini Mbak Winda ada di sini. Moga Mas, silakan. Baik. Tulis dibaca bagi. Oh iya, ini ada pertanyaan Mas Aan dari Bu Winda. Bagaimana cara motret objek kaca? Nah, harus diperhatikan dulu sudut motretnya. Harus 90 derajat, tidak ada pantulan sama sekali. Tidak ada cahaya yang datangnya dari arah belakang kita. Dan sebisa mungkin tidak terpantulkan oleh cahaya dari arah kiri maupun kanan. Berarti di sini kita posisi yang paling pas adalah tegak lurus 90 relatif, entah diletakkan di lantai atau di dinding, seperti itu. Monggo. Ada lagi? Monggo tanya lagi. Atau waktunya sudah selesai. Monggo, silakan. Oh ya, baik di bahasa ada di penghujung acara Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasi di acara webinar ini. Terima kasih Bapak Dodi atas Ibu fotografinya sangat bermanfaat bagi saya agar lebih semangat untuk foto atau lainnya. Terima kasih buat Ibu Siwi, Gemma, dan peserta lainnya. Kami mohon maaf apabila
atau kendala teknis atau problem di Zoom, saya Aan dan Afina mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua.